Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya, nikmat yang kita rasa, rezeki yang kita makan, umur yang kita pakai, semua adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-22. 23. Tidak terasa hari demi hari kita lewati di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan inilah, setelah nanti kita akan menyelesaikan bulan Ramadan, maka ada kewajiban yang namanya zakat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan rukun min arkanil Islam. Makanya di dalam Al-Quran selalu kalimat as-shalah wa zakat itu bergandengan. Panjenengan kalau buka Al-Quran selalu kalimat iqamus shalah wa ita'uz zakah. Antara sholat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Ya, orang kalau mau masuk Islam tidak boleh ngambil hanya sholatnya aja. Kalau ada orang umpamanya, saya mau masuk Islam tapi saya mau sholat, puasa Ramadan saya tidak mau, zakat tidak mau, tidak sah Islamnya. Dulu pernah zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tatkala pertama kali menjadi khalifah, itu banyak orang-orang kaya yang komplain, keberatan. Datang kepada Abu Bakar Siddiq ngomong, saya ini mau masuk Islam tapi saya tidak mau zakat. Maka sama Abu Bakar Siddiq diperangi, dikatakan bukan orang Islam. Jadi tidak bisa. Zakat itu termasuk rukun min arkanil Islam. Termasuk juga di bulan Ramadan nanti akan ada namanya kewajiban zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal ini panjang, kalau diperjelas orang yang punya kambing itu ada zakatnya. Orang yang punya emas di rumahnya disimpan itu ada zakatnya. Orang yang menemukan barang yang ada dalam tanah seperti orang-orang yang menemukan emas itu ada zakatnya. Ada, hitungannya ada. Orang yang punya sawah, dia panen, maka setiap panen dia harus mengeluarkan zakat. Wajib hukumnya, tidak bisa ditawar. Panjang. Termasuk orang yang punya bisnis dagang. Kalau sudah muter uangnya itu kalau sudah nisabnya sudah sampai 84 gram emas, katakan dia punya perputaran uangnya ratusan juta umpamanya, itu setiap tahun haul namanya, setiap tahunnya dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Wajib hukumnya, itu namanya zakat mal. Tapi yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Beda, antara zakat mal dengan fitrah itu berbeda. Zakat itu secara bahasa maknanya bertambah. Zakat artinya bertambah atau mensucikan. Dikatakan zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Jadi fungsinya zakat fitrah apa? Untuk membersihkan dari puasa kita. Mungkin banyak kekurangan puasa kita, maka nanti ditambal dengan yang namanya zakat. Atau juga memberikan makanan kepada fuqara wal masakin. Makanya sumiyat bidzalik li anna tajibu inda fitrin nas. Kenapa dikatakan fitri? Fitri itu maknanya bisa 3. Pertama, fitri itu makan. Jadi orang itu dikatakan
Kenapa dikatakan Idul Fitri? Karena kembali kepada makan. Makanya orang kalau futur itu artinya makan. Ya. Karena kita kembali kepada kebiasaan kita makan ketika di hari raya Idul Fitri. Atau juga bisa bermakna fitri itu artinya kembali kepada asal mula kita. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan fitrah. Innama yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Seperti bayi yang lahir itu fitrah. Bayi itu kalau kita lihat suci. Kalau dia lapar dia nangis, itu fitrah. Ya. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia mengeluarkan zakat, maka dia nanti akan kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Dosanya dihapus oleh Allah. Bayi itu kan tidak punya dosa. Asalkan nanti ketika dia menutup puasanya, dia mengeluarkan yang namanya zakat. Makanya dalam hadis dikatakan puasa seorang hamba itu shaumul abdi mu'allakun bainas sama wal ard. Puasanya orang itu mu'allakun, terkatung-katung, masih di awang-awang antara bumi dan langit. Jadi artinya pahalanya belum dinaikkan sama Allah. Begitu nanti dia ditutup puasanya dengan mengeluarkan zakat, maka pahala puasa itu diangkat sama Allah di arus. Disimpan oleh Allah jadi simpanan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicara hukumnya zakat, itu hukumnya wajib. Cuma yang membedakan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini banyak terjadi khususnya bagi orang-orang yang mudik barangkali ya. Gimana Bib? Saya nanti mau pulang. Saya titipkan sama musola. Saya titip niat diwakilkan. Saya niat mengeluarkan zakat, memang dititipkan sama takmir sini. Saya berangkat pulang soalnya. Kalau nunggu malam lebaran, nah saya ya. Akhirnya zakatnya di sana. Bagaimana hukumnya? Jadi kita bicara waktunya wajib. Kapan orang tuh wajib mengeluarkan zakat? Orang tuh baru dikatakan wajib mengeluarkan zakat biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal bi ayyakuna sahsun mawjudan wa mutassifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatul id. Jadi orang itu baru wajib kalau panjenengan mendapati sebagian kecil sedikit Ramadan dan sebagian sedikit Idul Fitri. Contoh begini, panjenengan saya sekarang panjenengan semua ini belum wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib. Karena panjenengan masih mendapati Ramadan. Tapi kalau sudah nanti malam lebaran, berarti panjenengan mendapati sebagian Ramadan, bukan sebagian, seluruh Ramadan malah. Dan mendapati malam hari raya, maka di saat itulah kita wajib mengeluarkan zakat. Contohnya secara gampang seperti kita punya bayi. Ada seorang ibu melahirkan bayi. Dia lahir umpamanya di bulan Ramadan terakhir, hari ke-29 menjelang malam takbiran. Jadi belum lebaran, belum malam lebaran. Lahir anak, maka bayi ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan? Orang tuanya. Loh kenapa kok wajib? Karena bayi ini lahir sebelum hari raya. Begitu dia lahir, umpamanya tanggal 29 Ramadan jam 5 sore umpamanya, lahir bayi ini. Begitu lahir masuk malam hari raya, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat kepada bayi tadi. Kenapa? Karena bayi itu mendapati sebagian Ramadan dan sebagian hari raya. Berbeda kalau orang punya anak, melahirkan anak pas hari raya Idul Fitri, pas malam takbiran lahiran bayi, maka dia tidak wajib. Kenapa? Karena bayi itu tidak mendapati sebagian Ramadan. Jadi kita sekarang ini sebetulnya belum wajib mengeluarkan zakat. Nanti begitu malam takbiran di saat itulah wajib. Cuma memang andai kata panjenengan mengeluarkan zakat boleh tidak sekarang? Ihtiyatan. Boleh. Jadi hukumnya boleh-boleh saja tapi tidak wajib. Waktu yang paling utama mengeluarkan zakat itu adalah hari raya setelah tulu'il fajri. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW itu mengeluarkan zakat
setelah subuh. Cuma kalau sekarang di Indonesia kira-kira panjenengan mbak beras subuh-subuh pas hari raya diusir sama orangnya. Orang sudah sibuk semua, kayaknya adatnya sudah susah. Siapa mau coba? Ada panitia mau ndak? Bahkan zakat hari raya habis subuh sebelum sholat id. Ini yang paling afdol. Rasanya sulit, tapi yang penting kita mengeluarkannya pas malam hari raya. Jadi kalau umpamanya ada orang mengeluarkan zakat kembali kepada tadi orang yang mau mudik gimana? Boleh ndak? Boleh. Jadi hukumnya jawaz, boleh-boleh saja. Kapan mulainya? Mulai awal Ramadan. Itu bisa berlaku bagi orang-orang yang apa biasanya? Mungkin dia tidak sempat sampai malam lebaran karena di perjalanan, khawatir dia tidak bisa mengeluarkan zakat, maka dia keluarkan sebelum malam hari raya. Walaupun itu belum wajib, tapi boleh andai kata dikeluarkan. Atau ya, makruh hukumnya mengakhirkan daripada mengeluarkan zakat setelah sholat id. Hukumnya makruh sampai matahari terbenam, kecuali kalau memang ada kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa misalnya? Karena panjenengan mau ngasih beras, mau ngasih zakat mal, beras, ngasih zakat fitrah, kebetulan tidak ada yang menerima. Kebetulan memang orangnya semua tidak ada yang menerima. Tahu kalau yang menerima nanti adanya yang habis sholat id. Sudah dicari kemana-mana keliling tidak ada, sudah tidak ada yang menerima. Maka dengan terpaksa daripada ini beras dikasihkan orang yang tidak berhak, panjenengan nunggu, ya sudah nanti habis sholat id, karena orangnya baru ketemu habis sholat id, maka itu dibolehkan, tidak makruh lagi, karena keadaannya terpaksa, tidak ada yang menerima. Jadi kalau segala sesuatu kalau memang sudah kondisinya tidak memungkinkan, pasti ada keringanan di dalam hukum fikih. Kemudian bagi siapa yang wajib? Yang wajib maksudnya orang yang mengeluarkan itu siapa yang wajib? Pertama, setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan ketika di hari raya dan 1 hari setelah hari raya. Jadi begini, ketika malam hari raya panjenengan punya makanan buat siapa yang panjenengan nafkahi? Anak, istri, ya. Kemudian pembantu, kalau memang pembantu tinggal bersama kita, atau mungkin orang tua kita yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak bisa mencari nafkah dan menjadi tanggungan kita. Itu panjenengan andai kata dia makan untuk hari raya dan sampai besoknya ada, punya kelebihan, ya. Atau dia punya kelebihan itu dan dia tidak punya hutang. Jadi andai kata ada orang punya makanan untuk 1 hari, jadi ketika hari raya plus tambah 1 hari, berarti kalau malam hari raya lebaran berarti ketemu malam lagi, untuk dimakan itu ada, untuk anak, untuk istri, untuk pembantu, untuk orang tua yang memang kita kasih nafkah, itu ada, punya kelebihan. Dan andai kata dia tidak punya hutang, maksudnya apa? Andai kata dia itu bayar hutang, artinya tidak kehabisan, masih ada sisa. Maka di saat itulah mereka wajib mengeluarkan zakat. Tentunya dilihat juga dari kondisi rumahnya layak apa tidak, makanan yang dia makan layak apa tidak. Maka ketika itu dia wajib mengeluarkan zakat. Ya kayak-kayaknya hampir semua orang tuh wajib mengeluarkan zakat ya. Kalau kita pakai ukuran standar ya, hampir semua. Jarang orang yang tidak wajib. Jadi kalau umpamanya kita punya anak 3, istri 1, pembantu tetap 1, maka kita keluarkan untuk 5 orang sama kita sekali. Berarti berapa? 3, 4, 5, 6 sama kita. Dikeluarkan. Itu yang memang sudah kewajiban. Dan itu diberikan dalam jumlah 1 sok. 1 sok itu ukurannya kalau zaman Nabi itu dengan 4 kali cakupan beras. Jadi ngambilnya gini.
dan diberikan dengan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Makanan pokok itu tidak harus beras, tergantung situasi daerah. Andai kata di Maluku makanan pokoknya sagu, ya ngasihnya sagu. Kalau di daerah mana maunya makannya jagung, yang mengeluarkan zakatnya jagung. Di zaman Nabi zakatnya itu gandum sama kurma. Ya kalau di Indonesia ya beras. Kenapa kok bukan uang? Kok makan pokok? Ya ini syariat. Tujuannya itu sebetulnya bukan hanya sekedar ngasih uang. Orang kalau memilitanya lebih senang uang, ya minta-mintaan. Beras saya sudah banyak, mending uang aja. Tidak bisa, karena makanan pokok itu apa? Karena hari raya itu diharapkan orang itu tidak ada yang kelaparan. Semua orang senang. Ya orang kalau kepingin senang, kepingin tidak kelaparan harus ada makanan pokok. Maka dari itu dikeluarkanlah makanan pokok itu ketika orang mengeluarkan zakat. Sebab puasa ini orang kan nanti akan dinilai. Orang puasa selama 1 bulan ngerasakan lapar, ya, haus. Nanti nilai puasanya itu orang nanti akan punya perhatian tidak sama orang, loman tidak sama orang. Makanya takwa itu kan memang tidak bisa dilihat dari segi kalau orang itu sholat atau enggak. Hablum minan nasnya ini juga kelihatan. Jadi nanti kalau panjenengan ngukur puasa itu berhasil apa tidak, ya dilihat nanti setelah puasa. Apakah dia sebelum puasa sama setelah puasa itu lain sama orang, lebih ngasih peduli sama sesamanya. Kalau dia punya merasa, oh saya sudah ngerasakan lapar, masa enggak selama 1 bulan sudah dilatih terus tak mikir ada yang di kanan kiri yang kelaparan? Pasti dia ada. Makanya cirinya orang takwa itu tidak hanya sholat, enggak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberikan nafkah walaupun dalam keadaan kesempitan dan kelaparan. Dalam keadaan sempit dia nyempatkan aja. Wal kadhiminal ghaidha, yang mengendalikan amarah, wal afina 'anil nas. Makanya kalau para aulia sholihin itu dia mendapatkan magam kewalian itu tidak karena banyak ibadahnya, bukan karena banyak sholatnya, tidak. Artinya bukan berarti dia tidak sholat malam wali itu. Tapi yang mengantarkan dia itu naik magamnya di sisi Allah itu karena apa? Satu, karena salamatus sudur, karena bersihnya hati, sama karena lomannya sama manusia. Wali itu sifatnya salah satunya kepingin orang itu selamat dunia akhirat. Makanya tidak ada ceritanya wali melit, tidak ada. Walaupun dia sholat malam ibadah, tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah, padahal dia punya kelebihan, tidak kira wali. Tidak ada ceritanya wali melit, tidak ada. Jadi wali itu yang dipikirkan bagaimana dia itu menyenangkan orang. Salamatus sudur, sama lomannya kepada orang. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat jadi nabi gara-gara apa? Kan segala sesuatu fi kulli syai'in sabab. Bukan bin salafin jadi nabi, enggak. Nabi Isa itu diangkatnya menjadi nabi gara-gara apa? Ketika dia berjalan, dia ini ngerawat kambing. Orang kalau membala kambing kan butuh kesabaran. Tiba-tiba ada satu kambing yang berpisah dari rombongannya. Dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya kepada binatang ini, digiring kambing yang sendiri ini untuk gabung sama kelompoknya. Gara-gara sifat itu sama Allah diangkat jadi nabi. Sifat lomannya sama makhluk itu kepada binatang. Allah kasih penghargaan gitu, apalagi kepada manusia. Ya. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan uang. Kemudian kepada siapa zakat itu diberikan? Dalam Al-Quran disebutkan ya, ada 8 kelompok, ada 8 golongan. Pertama yaitu fakir. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Jadi yang pertama fakir. Siapa fakir ini? Fakir ini orang yang dia punya pekerjaan,
Tapi katakan 1 bulan dia hidup layaknya itu harus dapat 1 juta, tapi tidak sampai separuhnya. Jadi dapatnya umpamanya cuma 200.000. Cukup makan, cukup, tapi tidak layak. Jadi jangan, bukan berarti orang fakir itu orang yang tidak punya kerjaan. Dia mungkin punya kerjaan, hidup dia, tapi makanannya tidak layak. Ukurannya layak ya kita yang sekarang Indonesia kita bisa menilai mana makanan yang layak, mana tempat tinggal yang layak. Kalau dia punya rumah tapi rumahnya tidak layak, reot, ya. Kalau hujan bocor, ya itu tidak layak. Makannya juga tidak layak, ya. Makannya tidak ada lauknya, itu tidak layak. Maka itu termasuk dia berhak mendapatkan zakat. Namanya fakir. Kalau miskin itu masih di atasnya fakir. Jadi kalau miskin itu, kalau fakir itu lebih parah sudah. Kalau miskin katakan dia butuh 1 juta 1 bulan, kehidupan yang layak 1 juta, tapi dia baru bisa memenuhi 700.000, 800.000. Kalau fakir itu separuhnya tidak nyampe. Itu 2 kelompok. Kemudian yang ketiga, orang yang al-mu'allafah, orang yang hatinya itu masih belum kuat sama Islam. Makanya orang baru masuk Islam dikatakan apa? Mu'alaf. Mu'alaf itu macam-macam. Mu'alaf ada mu'alaf karena satu, mu'alafnya dia itu belum kuat sama Islam. Makanya ketika itu Nabi ngasih strategi. Ini salah satu strategi. Orang yang tidak tertarik sama Islam, yang Islamnya belum kuat, dikasih sama Nabi. Karena ada seorang sama Islam belum kuat, tapi dia seorang kepala suku. Begitu tahu, dipanggil sama Nabi, Nabi punya kambing banyak, diberikan sama satu orang ini, dikasihkan sama Nabi. Gimana senangnya loh, Rasulullah ini Islam. Silakan, ini kamu dapat zakat. Sampai kepala sukunya ini ngomong sama orang kampungnya itu ya, kepala suku. Udah kamu masuk Islam tuh, lihat saya nih masuk Islam dapat kambing banyak. Akhirnya orang yang tadinya tidak tertarik sama Islam, sak kampung nih masuk Islam semua. Itu diceritakan gara-gara dia melakukan zakat. Termasuk orang yang apa? Orang yang hatinya lemah itu sebagian strategi gitu ya. Jadi supaya orang itu tertarik Islam. Nomor 3 itu ya. Jadi fakir, miskin, orang yang hatinya lemah. Kemudian al-mukatib, fir riqab, budak. Kalau zaman sekarang tidak ada ya. Wal gharimina, orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang terlilit hutang tuh dia mendapatkan zakat. Jadi yang punya hutang sebetulnya boleh dapat zakat. Ya. Saya panjenengan punya hutang, boleh. Apalagi kalau orang ini punya hutangnya karena untuk kemaslahatan umat. Contoh, jangan dikira yang punya hutang itu cuma pegawai, enggak. Ustadz kiai juga banyak hutangnya. Apalagi yang punya pondok. Itu orang bangun pondok itu kadang-kadang hutang dulu. Untuk kemaslahatan orang yang bangun musola, bangun masjid, dia hutang gara-gara karena kemaslahatan. Ini mereka berhak mendapatkan zakat. Jangankan untuk urusan agama, orang yang hutang bukan karena urusan agama, urusan yang mubah untuk kepentingan pribadi, boleh. Asalkan satu yang tidak boleh, hutang kan untuk maksiat. Kalau ada orang hutang untuk maksiat, maka tidak boleh dapat zakat. Tapi kalau hutang untuk bukan maksiat, boleh dia mendapatkan. Jadi zakat ini sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya fakir miskin, tidak. Zakat ini menghidupkan sebetulnya. Makanya sampai guru saya itu pernah menyampaikan, andai kata zakat ini betul-betul difungsikan, betul-betul. Tidak ada orang minta-minta di jalan, tidak ada. Kalau betul-betul difungsikan, tidak ada orang yang sekarang kan tidak. Orang hutang tambah diinjek. Iya. Ini enggak, ini zakat ini fungsinya untuk apa? Memperbaiki. Belum lagi kita bicara zakat mal. Kalau zakat mal itu orang-orang yang kaya itu semua kena, harus dikeluarkan. Jadi orang yang terlilit hutang, wal gharim. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang musafir. Jadi biasanya ada orang kan kadang-kadang di perjalanan dia tidak punya saudara, tidak punya tempat tinggal, maka dia mendapatkan juga. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah ini mereka yang berjuang di jalan Allah. Di zaman dahulu banyak sih tentara-tentara. Kalau zaman dulu kan tentaranya kan yang tidak dibayar sama pemerintah.
Lain kalau tentaranya dibayar pemerintah, seperti di Indonesia kan tentara, polisi dibayar, maka itu tidak wajib. Tapi ada dulu sukarelawan istilahnya. Sukarelawan yang tidak dibayar sama pemerintah, maka dia berhak mendapatkan zakat. Berhak. Cuma memang sekarang banyak yang memahami fisabilillah itu maknanya tidak hanya untuk urusan perang. Kita sekarang bukan di zaman perang. Maka fisabilillah ini maknanya luas. Segala hal yang berkaitan dengan di jalan Allah apa? Orang bangun pondok fisabilillah, orang bangun masjid fisabilillah. Segala sesuatu yang kaitannya sama di jalannya Allah itu bisa mendapatkan zakat. Jadi tidak hanya orang fakir miskin aja ya. Mereka bisa mendapatkan. Nah, bagi orang yang mendapatkan beras, namanya orang boleh kalau umpamanya kita dapat beras, ya, mendapatkan beras, berasnya dijual, tidak masalah. Cuma yang berikan tidak boleh pakai beras. Perkara nanti yang terima beras mau dijual, tidak ada masalah. Ya, itu yang berkaitan dengan anu. Kemudian juga diantaranya juga satu lagi apa? Fisabilillah wal gharimina wal amil. Amil ini adalah panitia. Ini bicara amil ini berarti bicara bagaimana amil zakat itu harus profesional. Bahkan dalam syariat, andai kata amil zakat itu bukan orang Islam dibolehkan, dia dapat zakat. Karena yang dipentingkan itu manajemennya. Manajemen bagaimana ngurus zakat ini. Hingga betul-betul apa? Zakat ini fungsinya betul-betul mengentaskan kemiskinan. Bisa jadi zakat itu dalam bentuk modal yang cuma-cuma supaya orang itu ada pekerjaan. Jadi hal semacam itu dilakukan dan memang puasa Ramadan ini memang fungsinya untuk apa? Supaya hidupnya manusia ini apa? Lebih baik. Lebih baik dari segi kualitasnya dan juga kuantitasnya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat ini ya, dikeluarkan bagi semua ya, disampaikan ya supaya kita ngerti. Terkadang masih banyak. Saya sering ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya punya zakat. Kemudian zakat saya ini karena saya ini punya orang tua. Daripada zakatnya saya keluarkan kepada orang lain, mending saya keluarkan untuk orang tua saya. Kayaknya bagus ya. Kayaknya bagus. Padahal ini tidak benar. Jadi jangan anggap orang tua itu seperti orang lain. Justru zakatnya orang tua itu yang nanggung anaknya. Kalau memang orang tua itu sudah bisa nyari nafkah. Jadi zakat itu diberikan kepada orang lain. Kalau orang tua ya jangan mau zakat. Orang tua nih yang nanggung hidupnya kita kok. Yang biayai kita. Justru zakatnya orang tua yang nanggung anaknya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an Karim ya, dikatakan faman tatawwa'a fahuwa khairul lakum. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu umpamanya dikeluarkan ukuran Indonesia biasanya 2,5 ya, 2,5 ya. Tapi kalau dilebihkan lebih afdal. Faman tatawwa'a fahuwa khair. Kalau panjenengan mau dilebihkan maka jatuhnya panjenengan dapat sunnah. Tatawwu itu adalah sunnah. Wajibnya 2,5 ya sudah saya keluarkan 3 kilo. Maka setengah kilonya itu menjadi sunnah. Itu lebih baik kata Allah. Jadi tidak seperti orang sholat. Sholatnya kalau mau nyari selamat tok ya sholat wajib. Masuk surga. Masuk surga. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sudah. Itu namanya orang cari selamat. Kata Imam Ghazali, orang yang penting tidak rugi, tidak untung, pakok. Kalau hanya mentingkan yang wajib aja. Tapi kalau orang yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, itu seperti pedagang, mau nyari untung. Ya. Yang sunnah itu kan keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Sholat wajib, ikut sholat tarawih. Ini nanti keuntungannya. Dan yang sunnah tadi itu nanti andai kata yang wajib itu ada kekurangannya, yang sunnah akan menutupi.
Jadi ditutupi kekurangannya itu dengan yang sunnah. Kalau yang wajib banyak kekurangannya, sunnah menutupi. Kalau wajibnya sudah bagus, diikuti sunnah. Sunnahnya akan ngangkat derajat. Ini fungsinya sunnah. Jadi sunnah itu fleksibel. Kalau wajibnya banyak kekurangannya, sunnahnya menutupi yang wajib. Tapi kalau wajibnya sudah bagus ditambah sunnah, sunnahnya akan menambah derajat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bi misli ada'i maftaratu alaihi. Orang tidak akan mungkin berhasil, kata Allah dalam hadis qudsi, untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan yang wajib. Kalau ada orang ngaku dekat sama Allah tapi meninggalkan sholat wajib, walaupun dia bisa terbang. Karena banyak orang tertipu, bisa berjalan di air, bisa terbang, tapi dilihat syariatnya, kita itu pakai kacamata syariat. Sekarang banyak orang tertipu, orang itu bisa ngilang, bisa ini, tapi tidak sholat, sudah jangan diikuti. Kalau ngomong gitu, banyak yang lebih hebat. Fir'aun itu selama hidup tidak pernah sakit. Andai kata dia minta hujan, turun hujan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dikasih sama Allah supaya tambah lupa. Jadi orang tidak kalau dia tinggal puasa Ramadan, tidak bakal bisa dekat sama Allah. Jadi pertama dekati sama Allah ini harus lewat yang wajib. Lewat sholat wajib, lewat puasa Ramadan, lewat zakat. Baru setelah yang wajib diikuti yang sunnah. Kalau sunnah toh melakukan yang wajib enggak, sunnahnya tidak ada artinya. Makanya diikuti. Wala yazalul abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang yang telah melaksanakan yang wajib diikuti yang sunnah, maka apa kata Allah? Hatta uhibbahu. Aku akan mencintainya. Makanya kalau hanya yang wajib, Allah belum mencintai. Tapi kalau setelah yang wajib dia melakukan yang sunnah, maka baru Allah akan mencintainya. Jadi syarat untuk dicintai Allah tidak cukup hanya melakukan yang wajib toh. Harus melakukan sesuatu yang sunnah. Gimana caranya? Yang ngikutin Nabi. Sholat wajib ya. Habis sholat wajib melakukan sholat sunnah. Berarti ngikutin Nabi, akan dicintai sama Allah. Jadi maka dia ayat lain dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ya, ikutilah aku, atau ikuti Nabi Muhammad. Ya, baru aku akan mencintai engkau dan akan diampuni dosa kamu. Jadi syarat untuk dicintai Allah itu mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, ditolak sama Allah. Harus mengikuti Nabi. Cuma kan sekarang ini banyak, mohon maaf, orang semua mengaku mengikuti Nabi. Bagaimana kita bisa mengetahui ini ngikuti Nabi apa enggak? Apalagi sekarang zamannya orang, mohon maaf, ya, kadang-kadang pakai bahasa-bahasa yang kayaknya betul tapi keliru. Ya. Maka yang terpenting untuk mengikuti Nabi itu gimana? Berarti kita harus lewat guru. Lewat guru. Bagaimana supaya kita tahu ini guru benar apa enggak? Itu namanya istilahnya adalah sanad. Jadi carilah guru yang punya sanad. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai yang tidak putus sampai ke Rasulullah. Kalau panjenengan tahu guru ini, Fulan bin Fulan, panjenengan harus tahu ini gurunya siapa. Jangan langsung mentah-mentah diterima. Fulan ini pasti punya guru. Oh, gurunya Fulan. Gurunya Fulan ini punya guru siapa? Kalau tidak jelas, hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh terima. Tetap kalau yang baik kita ambil. Jangankan orang Islam, orang yang bukan Islam, anak kecil, kalau memang itu benar kita ambil. Boleh, silakan. Tapi kalau untuk menjadikan idola, segalanya dibenarkan, hati-hati. Jadi yang terpenting sanad. Orang kalau sudah punya sanad, ilmunya jelas sampai Rasulullah, insya Allah selamat. Termasuk kita yang punya anak nanti harus hati-hati di situ. Banyak orang terjerumus gara-gara gurunya tidak punya sanad. Tidak punya sanad sampai Rasulullah. Akhirnya apa? Gampang mengkafirkan orang. Gampang menteroriskan orang. Ekstrim.
Gara-gara tadi itu didoktrin kepalanya, otaknya didoktrin. Sehingga orang itu, makanya dalam sejarah dilihat, yang membunuh Sayyidina Ali itu orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran. Mulai keluarganya Rasulullah semua dibunuh. Sayyidina Husain itu kepalanya diarak, namanya Karbala. Sayyidina Husain cucunya Rasulullah itu kepalanya diarak, dibunuh, kepalanya kemudian diarak. Sayyidina Ali itu yang bunuh hafal Quran. Dia pakai dalil membenarkan. Bahayanya itu loh. Orang kalau sudah keliru gurunya, kadang-kadang dia membunuh dan itu menganggap benar. Mending sama orang yang bunuh sekalian dia ngakui salah. Ini enggak. Dapat pahala. Termasuk ISIS, paham-paham semacam itu, paham-paham yang keras-keras itu karena mereka memahaminya keliru. Karena gurunya tidak jelas. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sisa bulan Ramadan ini kita gunakan betul-betul untuk menambah keimanan kita. Ya, kita termasuk orang-orang yang menjadi orang yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.